Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Solihah dari Universitas Pamulang dengan NIM 2010-1075-0001. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang objek kajian filsafat dan metode kajian filsafat. Yuk kita simak video selanjutnya. Objek kajian filsafat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang ada atau sesuatu yang diamati secara empiris atau secara abstrak. Sesuatu yang dapat diamati secara empiris adalah sesuatu yang dapat dilihat wujudnya, seperti batu, awan, air, dan juga manusia dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sesuatu yang abstrak? Sesuatu yang abstrak itu adalah contohnya seperti sebuah kebudayaan, ide, ataupun sebuah keadilan. Selanjutnya ada objek formal. Objek formal adalah objek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya objek formal ini lebih konsentrasi kepada ilmu pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam tentang berbagai objek material tadi. Seperti contohnya penelitian pada pohon kelapa, khususnya air kelapa itu sendiri. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode kajian filsafat bahasa. Metode adalah sebuah langkah-langkah untuk mengetahui kebenaran ilmiah, dilakukan secara tertib dan terarah sehingga dapat tercapai hasil yang optimal. Metode kajian filsafat bahasa sendiri terbagi menjadi 5 jenis, yaitu metode historis atau sejarah, metode sistematis, metode kritis, metode analisis abstrak, dan metode intuitif. Metode historis adalah metode yang dilihat dari garis masa lalu atau sejarah. Metode historis ini terbagi menjadi 4 langkah, yaitu ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dapat diartikan sebagai penentuan sumber kajian. Kemudian ada kritik. Kritik dapat diartikan sebagai mengkritisi atau mencari keabsahan dari sumber tersebut. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi ini lebih kepada penafsiran terhadap sumber yang sudah didapat. Kemudian yang terakhir adalah historiografi, di mana pada tahapan ini dapat dirangkai sumber-sumber yang sudah kita dapat menjadi sesuatu yang rapih dan jelas dan dapat dimengerti untuk dibaca secara keseluruhan. Yang kedua ada metode sistematis. Metode sistematis adalah metode pengkajian filsafat berdasarkan material atau isi pemikiran. Metode sistematis ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ontologi filsafat bahasa, epistemologi filsafat bahasa, dan aksiologi filsafat bahasa. Ontologi filsafat bahasa yaitu hakikat filsafat bahasa. Yang kedua, ada epistemologi filsafat bahasa, yaitu dasar-dasar dan batasan filsafat bahasa. Yang terakhir, ada aksiologi filsafat bahasa, yaitu kegunaan filsafat bahasa. Yang ketiga, ada metode kritis. Metode kritis ini adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang sudah ahli atau sudah mahir dalam hal filsafat bahasa, karena pada metode ini akan dilakukan sebuah
dukungan atau tentangan terhadap sebuah pemikiran. Jadi hanya akan mudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah mahir dalam filsafat bahasa. Kemudian yang keempat yaitu metode analisis abstrak. Metode ini dijalankan dengan cara memikirkan dalam angan-angan hingga ditemukannya sebuah jawaban. Jadi setiap individu akan memikirkan sebuah fenomena yang ada secara ideal dan abstrak dari sesuatu yang konkret dan material. Intuitif di dalam metode ini lebih mengarah kepada perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Berbeda dengan logika itu lebih kepada pemikiran seseorang. Dapat diambil contoh, kata sulit yang cukup terkenal akhir-akhir kemarin. Ketika orang mengatakan kata sulit atau mendengar, itu kemungkinan akan merasakan sebuah kegembiraan dan merasa lucu dengan kata tersebut, dengan bahasa tersebut, karena orang yang mendengar dan mengatakan kata tersebut itu langsung teringat dengan penciptanya dan merasa bahwa kata sulit itu adalah kata yang cukup unik dan cukup lucu, sehingga orang ketika mendengarnya tuh merasa intuisinya bahagia, lucu. Seperti itu teman-teman contohnya. Jadi berbeda dengan logika. Oke teman-teman, sekian pemaparan mengenai objek kajian filsafat bahasa dan metode kajian filsafat bahasa dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jika terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.